Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS dari Irfan lagi nih. Udah berapa kali ya kita cobain TWS dari Irfan nih. Dan juga si Bro Alif dan si Bro Busem sedang nyobain juga beberapa TWS dari Irfan. Ya ini sih memang bukan yang budgetnya ya. Dia udah bisa wireless charging, udah ada low latency mode, dan juga pakai aptX. Nah Irfan Free 2 ini kita dikirimkan ya oleh Irfannya. Untuk harganya itu di 1.399.000. Ya dipotong sih jadi 489.000 gitu pada saat video ini di take. Nah kalau saya cek ke website resminya Irfan itu harganya di 79.99 US dollar. Dan memang dipotong gitu juga jadi 49.99 US dollar. Ya kita lihat aja deh dia worth it-nya bakal di harga berapa. Nah kalau dalam boxnya yang pasti dapat case-nya, sepasang earbuds-nya, kabel USB-A ke tipe C buat ngecharge, 2 extra ear tips yang berbeda ukurannya, dan manual serta garansinya. Oh ya tapi biasa ya kalau untuk Irfan dikasih cotton bud gitu, jadi untuk ngebersihin terutama untuk bagian nozzle dan juga si magnet konektornya. Dan dapat juga kok keterangan untuk penggunaannya. Oke ini dia barangnya, Irfan Free 2. Langsung sih kerasa di tangan ini bahwa dia tuh barangnya kokoh. Untuk plastiknya ini dia kerasa tebel dan masih cukup portable ya, masih lumayan kalau untuk ketika masuk kantong atau masuk tas. Ya masih ada goyangan dikit sih untuk ditutup case-nya terutama pada saat ketutup. Nah kalau untuk tutup case sendiri terbukanya udah cukup lebar ya, saya nggak pernah bermasalah untuk mengambil atau memasukkan earbuds-nya. Cuman memang kalau lagi agak berminyak gitu tangan ya pasti agak licin. Dan juga untuk magnet konektornya ini dia kuat ya, jadi ketika dibalik seperti ini si earbuds-nya nggak akan jatuh. Cuman sayangnya untuk penutup case-nya ini dia nggak ada penahannya gitu, jadi ketika nunduk dia langsung ketutup. Kalau kita shake nggak ada bunyinya, jadi bisa dibilang earbuds-nya emang udah aman sih di dalam. Kalau kita ke desain, simpel aja sih, dia berwarna hitam gini. Di bagian atas ada tulisan Irfan, di depan satu lampu indikator, di belakang port tipe C-nya, dan juga ada satu tombol. Kalau di bawah sih ya ada keterangan kayak untuk baterainya gitu aja. Dan juga di bagian bawah untuk wireless chargingnya ya. Tapi memang sih untuk bentuknya sendiri agak-agak familiar sih saya. Jadi ada brand TWS lain yang udah pernah saya pegang yang mirip bentuknya seperti ini, cuman ukurannya agak lebih kecil aja. Kalau untuk berat per earbuds-nya itu di 6 gram, dan kalau berat total itu di 48 gram, nggak sampai 49 gram. Nah kalau untuk earbuds-nya sendiri sama ya, dia udah kerasa kokoh dan dia kerasa aja gitu, plastiknya tuh tebel. Di bagian touch sensornya ada tulisan Irfan, di sisinya ada lampu indikator. Kalau di bagian dalamnya ada magnet konektor dan juga indikator L dan R-nya. Jadi ini tuh dia bertipe kacang gitu ya, dan juga untuk si nozzle-nya ini nggak terlalu panjang sih. Dan juga untuk si grill-nya ini dia kelihatan. Nah kalau untuk ear tip sayangnya sih dia kerasa agak tipis. Dan ini pengaruh untuk ke fittingnya. Jadi ketika saya pakai, kira-kira setiap saya pakai setelah sampai 1 jam gitu, tuh kerasa kayak ada yang kasar. Memang sih nggak langsung kerasa ya, jadi ketika dipakai ya fine-fine aja. Tapi ketika saya lagi menggunakan atau mengakses touch sensornya, itu baru kerasa ada yang kasar sedikit. Dan itu biasanya apalagi setelah saya pakai sambil rebahan. Selain itu untuk earbuds-nya ini ketika saya pasang itu kan agak diputar dikit kan biar dia duduk di telinga gitu. Cuman ketika saya setelah pakai terus saya banyak gerak misalkan gitu, itu jadi untuk si earbuds ini dia bergerak aja gitu untuk posisinya. Dia kembali ke posisi semula sebelum saya putar, jadi kayak bayang baru dimasukin aja gitu si earbuds-nya. Dan lucunya itu saya nggak sadar ketika saya mau perbaikin earbuds-nya atau saya mau lagi akses ke touch sensor itu baru kerasa kok nih posisinya jadi berubah ya. Untungnya sih untuk si earbuds ini nggak sampai lepas ya, dan nggak pernah ketika saya pakai tuh mau saya geleng-geleng juga, mau saya lompat-lompat dia masih stay di telinga saya. Cuman nyadar aja kalau dia tuh ya bergerak posisinya jadi berubah. Tapi memang sih untuk masalah fitting balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya. Dan ketika saya pakai bahkan sampai berjam-jam sebenarnya sih masih kerasa nyaman aja. Cuman itu aja ketika kesenggol tadi tiba-tiba kerasa kok ada yang kayak kasar sedikit ya. Dan kalau buat yang pas di telinganya sih mungkin bisa dipakai ya untuk buat olahraga yang misalkan nge-gym atau jogging gitu, karena dia juga sudah IPX7. Cuman dibilangnya sih water resistant ya, jadi bukan waterproof. Jadi kalau sekedar hujan kayak gitu atau keringat itu masih nggak apa-apa, tapi ya tidak dibilang waterproof dalam arti tidak bisa dicemplungin. Nah kita beralih ke touch sensornya. Untuk kontrolnya sendiri dia udah lengkap ya, jadi mau play pause, next track, previous track, menaikkan, menurunkan volume, menerima atau mengakhiri atau menolak panggilan, dan juga mengakses voice assistant. Dan yang pasti juga untuk mengaktifkan atau menonaktifkan latency mode-nya. Dan dari pengalaman saya udah cukup responsif sih, walaupun perlu beradaptasi dikit aja ya untuk masalah sensitifnya. Tapi berapa kali ketika saya lagi perbaikin earbuds-nya, saya berusaha untuk tidak kena touch sensornya, aman kok, dia nggak kayak tiba-tiba kesenggol gitu. Cuman itu aja tadi yang adaptasi itu maksud saya untuk double tap-nya dan juga triple tap-nya itu di jedanya untuk kira-kira berapa lama gitu. Untuk chipsetnya dia sudah menggunakan Qualcomm QCC 3040 dengan Bluetooth-nya itu 5.2. Dan untuk kodeknya SBC AAC dan seperti saya bilang di awal aptX. Ketika tutup case-nya dibuka dia sudah auto on dan kalian bisa langsung pairing di device kalian, dan kalau kalian masukkan si earbuds-nya terus ditutup case-nya dia akan auto off. Kalau untuk jarak kerasa sih dia memang Bluetooth 5.2 ya, kalau nggak ada halangan aja itu minimal bisa sampai di 10 meter. Nah kalau saya ngetesnya itu HP saya tinggal di kamar, saya keluar pakai earbuds-nya,
Itu saya masih bisa jalan sampai 10 langkah dan itu masih connect, walaupun memang untuk suaranya ini udah mulai putus-putus. Dan saya jalan kira-kira 5 langkah lagi itu baru dia disconnect. Buat single use sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja, dan perpindahan dari pakai satu jadi pakai kedua earbudsnya itu cuma ada kayak power on kayak gitu doang, dan setelah itu dia akan mengikuti media yang kita mainkan di HP. Ya nggak yang flawless banget tapi cukup lah. Kalau untuk dikoneksi sendiri sempet sih saya ngalamin, jadi dia tuh kayak agak batuk-batuk gitu, jadi dia tuh kayak klek, suaranya agak hilang dikit. Dan itu kadang-kadang di satu earbuds aja, mau itu yang kanan ataupun yang kiri. Tapi itu masih langka sih, nggak yang sering gitu maksudnya. Jadi ketika saya dengerin sampai 5 lagu misalkan kejadian sekali. Ya selain itu sih nggak ada masalah ya kalau untuk dikoneksinya. Jadi ketika saya mau pairing terutama ini dia cepet ya, jadi ketika baru saya buka Bluetooth di HP saya udah nyala, dia langsung nyamber. Kalau untuk low latency-nya diklaimnya sih sampai 60 millisecond. Memang sih ketika saya tidak aktifkan, buka-buka social network aja itu kerasa banget untuk delay-nya. Dan ketika diaktifkan bakal lebih nyaman. Nah kalau untuk main game, memang sih kerasa lebih tipis gitu untuk si delay-nya ini. Walaupun tetap saya bilang nggak yang setipis itu juga. Jadi hanya sekedar casual gamer sih masih oke. Tapi kalau level pro yang jelas enggak. Kita lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Sekarang kita ke baterainya nih. Untuk per earbudsnya itu ada 50 mAh dan diklaim playtime-nya di 7 jam. Waktu saya cobain karena dia volumenya agak kecil, jadi saya minimal tuh harus di 70%, kadang-kadang saya naikin sampai 90%. Saya selalu pakai kodek aptX-nya, terus untuk low latency-nya kadang-kadang saya nyalain, kadang-kadang enggak. Saya dapat masih disesuai klaimnya, 7 jam. Dan dengan case-nya yang ada 400 mAh, total itu bisa sampai 30 jam. Kalau untuk ngecharge earbuds-nya diklaimnya 1,5 jam, tapi waktu saya cobain hanya 1 jam aja. Nah kalau untuk yang case-nya sesuai klaimnya kok di 2 jam. Dan itu yang pakai kabel ya, pakai tipe C-nya. Untuk wireless charging-nya saya nggak sempat cobain, cuman kemungkinan sih bakal sesuai klaimnya juga. Kalau diklaimnya itu di 3,5 jam. Ya memang setahu saya kalau untuk wireless charging masih lebih lambat ya dibandingkan dengan yang menggunakan kabel. Oh ya udah ada fast chargingnya juga ya, jadi kalau kalian pakai kabel tipe C-nya, untuk di charge selama 10 menit aja itu kalian bisa dapat playtime 2 jam. Ya untuk baterai sih bisa dibilang oke ya untuk Earphone Free 2 ini, jadi udah bisa nemenin deh untuk seharian. Kalau untuk mikrofonnya dia menggunakan CVC 8.0. Langsung aja kita cobain. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Earphone Free 2. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Earphone Free 2 dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker back sound jalanan yang bising dan ramai gitu. Kayak gimana ini? Apakah CVC 8.0-nya bekerja? Apakah benar bisa dapat sampai clear call quality yang diklaim? Nah, seperti yang kita dengerin tadi untuk hasil tes mikrofonnya, pada saat suasana hening gitu, suara saya bisa jelas terdengar dan ketangkap juga untuk volumenya ini pas. Kalau pada saat suasana ramai, kerasa sih untuk suara sekitar ini masih masuk. Jadi dia masih kayak balap-balapan gitu, walaupun tetap ya suara saya masih lebih clear. Nah tapi ini kan hanya recording ke HP aja ya. Saya udah nyobain nelfon si Bro Alit juga nih. Waktu saya telepon sih awalnya saya nggak bilang saya itu pakai TWS, dan awalnya dia juga nggak terlalu menduga. Cuman dia nyadar kayak ada suara sedikit-sedikit gitu setelah setiap saya ngomong. Nah baru saya bilang, oh ya ini saya pakai Earphone Free 2, kayak gimana nih untuk hasil suara mic-nya. Dia langsung yang, oke. Jadi suara kresek-kreseknya kayaknya dari mikrofonnya. Tapi awalnya dia nggak terlalu menduga, karena untuk suara saya ini udah kerasa deket dan juga udah kerasa clear sih, dan cukup natural. Jadi untuk mikrofon lumayan bagus kok, walaupun untuk CVC 8.0-nya tidak yang sebegitu bekerjanya. Oke, kalau untuk kualitas suaranya, diklaimnya dia Balance Immersive Sound. Menggunakan Dynamic Composite Driver, ukurannya sih saya nggak nemu ya. Dan kalau dari hasil tes saya sih nggak kerasa balance ya, dan nggak se-immersif itu. Oh ya, buat ngetesnya saya selalu pakai HP dan saya pakai aplikasi Deezer HiFi dan juga YouTube Musik. Dan yang kerasa untuk karakternya ini dia lebih ke V-shape sih. Jadi kalau untuk bassnya ini kerasa ya untuk impactnya nih, untuk powernya, walaupun dia tidak bisa yang sampai untuk ya penyenang bass gitu, dia masih kurang memuaskan sih. Walaupun dia juga udah kerasa bulat bassnya, tapi masih kerasa ada ya kayak pinggir-pinggirnya, jadi masih ada sedikit kasarnya. Dan juga untuk kontrolnya dia kurang baik.
Jadi biasanya tuh ketika saya lagi dengerin lagu EDM tuh kerasa banget untuk bassnya ini dia nggak bisa yang benar-benar bulat dan kerasa sedikit kasar. Kalau untuk detail di bagian low-nya juga saya bilang seadanya aja. Nah kalau untuk sub bass ya kayak cuma nyapa doang terus pergi gitu, jadi tipis aja. Dan buat kalian yang senang ada kerasa vibrate-nya ini yang kuat gitu, yang kenceng, nggak dapet sih untuk si Irfan Free 2 ini. Tapi memang ketika saya dengerin lagu-lagu pop atau rock gitu, masih lebih enak untuk si bassnya ini masih lebih friendly dan lebih smooth. Begitu juga untuk di bagian mid-nya, udah kerasa cukup clear, cuman tetap karena dia ini kerasa kayak agak mundur, jadi si bassnya ini kerasa lebih masuk aja, dan juga untuk si treble-nya. Walaupun dari pengalaman saya sih untuk detail di bagian mid-nya ini tidak bisa keluar semua, karena ya tadi untuk si bass dan treble-nya yang dominan. Dan juga karena itu saya bisa bilang ini kayak nggak balance, ini lebih kerasa tetap untuk mid-nya ini mundur. Ya buat yang seneng pop atau rock aja misalkan, atau mungkin ke jazz, mungkin bakal masih suka ya. Jadi suara vokal masih bisa keluar, suara instrumennya masih bisa keluar juga. Tapi ketika kalian dengerin udah kayak lagu yang EDM gitu atau hip hop, ini untuk mid udah kerasa sedikit ya kurang enak aja. Dan untuk treble-nya juga kalau buat saya sih sedikit berlebihan ya, tapi buat yang suka lagu rock kemungkinan sih bakal suka. Jadi untuk ngecengnya ini ketika saya dengerin lagu rock misalkan, ini bisa lebih kerasa aja untuk detailnya keluar dan lebih ya enak aja di telinga. Cuman sayangnya dia masih agak sedikit nusuk, terutama di volume besar, dan dia harus di volume gede ya karena dia volumenya agak kecil. Dan juga ketika kalian ngarap yang dia airy nggak sampai sih, jadi masih kerasa kayak ada limitnya. Untuk pemisahan instrumen saya bilang masih standar aja, jadi kadang-kadang dia masih tumpang tindih gitu, terutama pada saat instrumennya banyak masuk. Untuk sound imaging cukup rapih sih, jadi bisa dibilang asal dan jarak suara ini bisa terdengar. Tapi ketika seperti di EDM tadi itu udah mulai kerasa kayak ya kurang enak aja, jadi kerasa kayak campur aduk. Dan untuk soundstage saya bisa bilang dia nggak kerasa sesek, tapi nggak yang luas juga, jadi lebih kayak standar aja. Ya masih kerasa aja gitu, kayak masih ada temboknya, walaupun nggak yang kerasa boxy ya. Intinya sih untuk Irfan Free 2 ini sepertinya nyari yang suka V-shape ya. Ya awalnya kan saya pikir nih bakal balance and immersive sound, tapi ternyata buat saya sih tidak dapat segitunya gitu. Jadi lebih kerasa V-shape-nya dan sedikit tidak nyaman kalau buat saya. Intinya di berbagai genre dia nggak bisa yang keluar secara nyaman semuanya gitu. Seperti saya bilang tadi, lebih terutama untuk rock, itu jazz atau pop masih oke, tapi ketika udah yang bassnya terutama berat atau musik elektronik, ini dia kurang enak aja. Jadi kadang kerasa kayak terlalu di-emphasize untuk di bagian bassnya atau di bagian treble-nya, sampai akhirnya ya nggak bisa dapat immersive sound-nya. Tapi kalau urusan suara memang balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja sound sample-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya. Perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% ya, seperti kalian langsung pakai si Irfan Free 2-nya. Nah, kesimpulannya nih, kalau memang harganya masih di 400 atau 500 ribuan, saya masih oke, saya masih bisa rekomen. Tapi ingat buat kalian yang suka dengan V-shape. Kalau kalian ngejar untuk low latency-nya, bisa dibilang sih cukup untuk casual gamer aja, tapi nggak yang paling tipis. Dan menurut saya salah satu yang bagus dari Irfan Free 2 ini untuk mikrofonnya ya, jadi dia cukup baik walaupun tidak untuk di ya tempat yang rame gitu. Misalkan hanya untuk sekedar pemakaian di rumah udah cukup kok. Ya yang pasti sesuaikan aja lagi dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat yang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye.